Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama kakak Zahra Aprilia. Kalian bisa memanggil kakak Miss Zahra. Oke. Sebelum kita memulai materi, kakak di sini mau kalian memperkenalkan diri dulu, tapi dalam bentuk bahasa Inggris bisa. Oke. Jadi kalian boleh perkenalkan dulu nama, tempat tinggal, sama asal sekolahnya. Tahu bahasa Inggrisnya? Ya, sebagai contoh. Hello, my name is Zahra Aprilia. You can call me Zahra, and I'm from Saragi. And my school in senior high school, One Pasar Wajo, like that, seperti itu. Bisa? Bisa? Kalau begitu, nama dengan alamat saja, usah pakai sekolahnya. Hello, my name is Zahra. I'm from Saragi. Bisa? Oke. Mulai dari sini. My name is Salsa. I'm from Laurun. Oke, halo Salsa. Next. My name is Putri. I'm from Mobil. Oke, Salsa Putri. Oke. Baik, hari ini di sini kita akan mempelajari simple past tense. Sebelumnya tahu simple past tense itu apa? Tidak. Tapi bahasa Inggris diajarkan kan di sekolah? Yang diajarkan itu bahasa Inggris apa? Kalau boleh tahu. Tentang bahasa Inggrisnya jauh sama Oke, berarti belum masuk di grammar ya, kata bahasa. Jadi di sini kakak mau memperkenalkan kalian itu simple past tense. Simple past tense itu ialah bentuk kalimat yang dipakai untuk membicarakan kejadian yang terjadi di masa lalu. Itu simple past tense. Seperti contoh kayak saya menonton film kemarin. I watch a movie yesterday. Kata penggunaan kalau penggunaan yesterday itu artinya dia kemarin, masa lampau. Dan kalimat yang diambil itu adalah kata kerja verb 2. Seperti contoh, kalian mau pulpen tidak? Ini nanti ditulisin ya. Oke, tulis strukturnya, rumusnya itu subjek, tulis subjek, rumus simple past tense. Ya, simple itu SIMPLE, simple past mati T tenses. Simple past tenses. Ya, bisa dia simple past tenses. yang ini atau ini? Ini sama ini saja, ini gak usah. Sudah? Nah, simple past tense ini kan kejadian di masa lampau yang dimana yang diambil itu adalah kata kerja. Tahu kata kerja? Berarti itu kata kerja, tahu? Yang berarti isinya kayak bermain, jalan-jalan, atau melihat, itu termasuk kata kerja. Dan
di sini kakak mau bagi ini tabel. Di sini ada tulisannya irregular verb sama regular verb. Regular verb itu dia kata kerja yang ada akhiran ed-nya. Misalnya di situ regular verb, kata kerja yang ditambah akhiran ed-nya kayak play, played, watch, watched. Terus yang irregular verb itu dia kata kerja tidak beraturan yang tidak menggunakan id. When seperti when, ate, saw, drank, took. Kalau misalnya kata ini sudah bisa dari sini bisa kita lihat bahwa dia kata kerja yang masuk ke bentuk simple past tense ya. Kalau misalnya simple present tense itu kayak like play, watch, discipline, itu dia simple past tense. Maksudnya kejadian yang dialami saat ini. Beda yang kita pelajari saat ini adalah kejadian di masa lampau yang menggunakan kata-kata itu tadi, yang akhiran ed atau yang tidak menggunakan akhiran ed. Oke, jadi bisa kalian baca-baca dulu kalian sampai kalian paham maksud dari yang ada dalam tabel itu. Kalau misalnya kalian tidak paham, kalian bisa tanya. Bisa ambil lah. Oh. Katanya kamu orang bilang banyak pisang susu. Sudah siapa itu? Ini. Sebagai contoh ya, kan di situ rumusnya tertulis subjek plus verb to plus objek. Kalian tahu subjek itu apa? Lengkap semacam tahu. Oh. Yang seperti kamu bilang tadi. Ayam I, no, you, they, we, it, she, he. Itu kata maksudnya subjek itu dia orang. Kayak ayah, ibu, kamu, saya. Kalau she itu dia. Iya, dia perempuan. Kalau he dia laki-laki. Oke, jadi subjeknya subjek terus verb 2 itu, kalian tahu verb 2 itu yang mana? Ini verb 2. Dia kata kerja bentuk kedua. Kalau kata kerja bentuk pertama itu yang ini. Go itu artinya apa? Pergi. When, pergi juga, tapi ini bentuk kata kerja kedua yang dimana dikhususkan dalam bentuk simple past tense, masa lampau. Oke? Terus objeknya itu keterangan tempatnya. Ya, tempat. Kayak misalnya coba kita tulis ya. She. Di situ kan ada di sini tertulis when, itu pergi kan? She went, apa bahasa Inggrisnya apa? She went to supermarket. Seperti ini contohnya, dia perempuan pergi, dia pergi ke pasar. Jadi ini objeknya. Ya, she ini objek, when itu kita ambil dari sini verb 2 sesuai rumus ya. Terus supermarket itu dia objek. Paham? Nah, ini kalimat bentuk simple past tense. Coba kalian cari 3 kalimat dan buat dalam bentuk past tense juga. Iya, seperti ini tadi. Iya, pakai subjeknya yang punya. Tidak bisa ganti kayak saya mungkin atau kalau di tes tadi dia bilang my brother, not it. Jadi 3 kalimat ya. tadi kalian sudah sudah terjemahkan ini ada ini. Oke. Saya apa bahasa ini? Oh, saya sangat senang. Artinya
Next, number 3. Salsa paham tadi apa yang diajarkan? Tidak. Saya ulang ya. Ini kan subjek. Sesuai rumus yang saya subjek tadi di sini kan rumus past tense itu subjek, verb 2 sama objek. Berarti subjek itu yang kayak saya sebutkan tadi. I itu saya, you itu kamu, atau bisa kamu tulis namamu. Siapa namanya? Salsa tadi tuh. Salsa went a supermarket. Salsa pergi ke supermarket, ke pasar. Ini verb 2 ini kita ambil dari sini. Yang saya kasih tadi, verb 2. Entah kamu ambil yang mana. Kan ini sudah ada artinya kan. Bermain. Salsa bermain itu play, ambil dari sini, jangan verb 1. Kalau verb 1 dia bentuk sekarang, bukan lampau. Lampau itu dulu. Salsa bermain, play, salsa play in the park. In the park itu artinya salsa bermain di taman. Seperti itu. Objeknya ini taman. Taman itu objek itu adalah tempat. Verb ini adalah kata kerja. Tahu kata kerja? Nah, kata kerjanya. Tapi yang kata kerja dalam bentuk lampau ini. Verb 2. Subjek yang saya sebutkan tadi. Kamu, temanmu, ayahmu, ibumu itu. Paham? Oke, coba baca dalam 3 kalimat. Jadi kalau misalkan daftar ulang dari mana? Apa yang terakhir itu yang tadi itu yang bahasa Inggrisnya kemarin. Kemarin yesterday. Iya, yesterday. Azam, kita ulang lagi ya. Videomu yang terpotong kalau dia sudah. Oke, azan time is here. Oke, good. Sekarang kita ke number selanjutnya. Di situ Miss meminta untuk menceritakan pengalaman pribadi kalian tentang liburan. Kalian pasti pernah liburan kan? Oke. Kalian ceritakan saja secara singkat kalian kemana, kemudian melihat apa, apakah kalian senang atau ada pengalaman mengejutkan lainnya. Oke? Kalau kalian tidak tahu bahasa Inggrisnya, kalian bisa cari di kamus 20 menit. bahasa Inggris. Pakai kamus. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau bisa kalian ketik memang di kamus tuh ceritanya kalian. Nanti kan tinggal disalin ke paper. Oke? Oke, kasih waktu 20 menit. 20 menit cukup ya. Oke, bisa. Mulai. Sudah? Coba lihat. I want a school. Want or when? Ini A atau E? Salah, harusnya E. Iya. Ini juga when. Iya. When.
Saya pergi ke sekolah. Saya pergi bermain. Ya. Oke, tapi bagusnya ini ditambahkan kayak I went, ini kan went, pergi, school yesterday, supaya kentara bahwa, maksudnya supaya kentara bentuk lampaunya itu, masa lalunya itu, waktunya harus tambahkan sedikit waktu. Oke, terus you went play it. Saya pergi bermain. Ini bagusnya tambahkan lagi in the park. Oke, supaya nyambung begitu. She went a cook. Ini kan sama kata kerja. Ini juga kata kerja. Harusnya dia pergi memasak. Jadi nanti pakai kata kerja lampau ya. She went a cook. Seharusnya she helped mom to cook. No, to make a cake. Yesterday. Dia membantu ibunya untuk membuat kue kemarin. Seperti itu. Kalau hanya seperti ini tidak menjadi sebuah kalimat, masih salah. Supaya menjadi sebuah kalimat itu harus ada kata kerjanya, pertama harus ada subjeknya, terus kata kerjanya, dan objek itu tempat ya, tempat atau bisa kayak ini tadi, to make a cake itu help, ini kan kata kerja, help it. Ya memang ini juga kata kerja, tapi sebagai penambah begitu supaya kalimatnya itu nyambung. Kayak nyambung dia supaya orang udah tahu bahwa itu adalah kalimat lampau. Oke, coba kali ini. Selesai. Sasa cooker home. Ya benar, tapi kurang ini, at home, di rumah. Salsa memasak di rumah. Salsa study apa ini? School. Salsa study at school yesterday. Okay, mom. Coba menelpon. Menelpon apa? Rumah. Menelpon. Bingung. Menelpon apa? Ya kalau begitu artinya apa ini? Yang kamu tulis? Pokoknya mama menelpon. Dia lagi menelpon di rumah. Jadi Oh, mama, kayak mom dia call menelpon orang tapi di rumah. Dia ada di rumah. saya ya. Mom call someone, seseorang. Di rumah. At home yesterday or last week maybe, last week minggu lalu. Kejadian yang kemarinnya lagi, itu kejadian lampau seperti itu, paham? Oke, kita lanjut. Saya di sini ada sebuah gambar. Ini gambar pertama, bisa kalian tebak dia lagi ngapain? Mencuci. Oke. Kita menceritakan kejadian di masa lampau ya. Kayak ini, bisa kalian buatkan kalimat begitu, kayak kejadian di masa lampaunya menggunakan bahasa Indonesia dulu. Jangan bahasa Inggris. Coba. Terserah kalian mau namakan dia Anika atau dia maybe. Dia kemarin pergi mencuci. Atau dia mencuci baju kemarin. Jadi bahasa Inggrisnya, kalau kamu apa, Bas? Dia mencuci dia kemarin bukan, dia minggu lalu udah mencuci. Dia mencuci baju minggu lalu. Oke. Jadi bisa kita bahasa Inggriskan menjadi
Objeknya apa? Kira-kira. Dia kan tadi kalian sebut dia kan? Objeknya you. You itu kamu. She. Karena dia perempuan. Terus verb-nya apa? Kalau mencuci. Ada tidak di sini? Mencuci. Tidak ada? Coba cari di kamus, ada tidak bahasa Inggrisnya mencuci? Seharusnya wash head kayaknya, wash head. Begini tulisannya. Coba cari wash head kan? Wash head. Berarti dia she plus wash head. Apa tadi? Mencuci apa? Pakaian. She washed her hair last week. Minggu lalu. Jadi dia mencuci pakaian minggu lalu. Dia mencuci pakaiannya minggu lalu. Terus oke, gambar ke berapa lagi? Ini apa? Buat kue. Dia Kalau menurut kalian gambar ini dia artinya seperti apa? membantu ibunya memasak. Membantu ibunya memasak. Membuat Jadi dia she membuat atau membantu? Membantu. Berarti bahasa Inggris membantu apa? Di situ apa? Coba cari, ada nggak? Apa bahasa Inggrisnya? Helped. Oke. Berarti she helped mom membuat kue. To make a cake. Make itu membuat, cake itu kue. To make a cake yesterday. Bisa ulang? Berarti she helped mom to make a cake yesterday. Oke. Kalau gambar ini apa? Dia sedang makan sayuran. Oke, dia sedang makan sayuran kemarin. Oke. Bisa di bahasa Inggris kan? She sayur itu vegetable. Yesterday berarti she ate vegetable yesterday. Coba kalau kamu salsa. Coba kalau salsa. Di sini ini apa? Kalau begitu bahasa Indonesia dulu apa? Menurut salsa ini apa? Gambar ini dia mengartikan apa? dia sedang makan sayuran. Oke, bahasa Inggrisnya she ate vegetable itu sayur. Vegetable. Yes. Today. Coba kalian tulis kemarin, bahasa Inggrisnya yesterday. Ingat yesterday itu bahasa Inggrisnya kemarin. Yes, yesterday. Just kemarin, bahasa artinya kemarin. Saya tahu dapat juga kata-kata baru. Oke, selanjutnya gambar ketiga. Dia sedang belajar kemarin. Dia sedang belajar di sekolah kemarin. Coba bahasa Inggrisnya apa kira-kira? She
Belajar. He studied School. at school School. Student. yesterday. Berarti she, coba Salsa ulangi. She Sedang belajar. uh-uh, Sedang belajar. studied Jadi she studied studied belajar. Well, irregular verb regular study at school. school Yesterday. yesterday. Berarti she studied at school yesterday. Oke, selanjutnya Mereka sedang membersihkan. mereka sedang membersihkan rumah. Membersihkan apa kira-kira? Atau mereka sedang membersihkan toko kemarin. mereka sedang membersihkan toko kemarin. Oke. Mereka sedang membersihkan toko kemarin. Mereka membersihkan toko kemarin. Ah, coba bahasa Inggris kan. Mereka they. They Iya. They mana clean a shop. yesterday. Iya. Oke. Nomor terakhir. Itu juga belum bisa dikatakan hari ini itu bisa jadi Telepon. misalkan Ya. dia terima bisa bilang Ya. Make I go to Vegetable. vegetable yesterday. Yesterday. Ih, pintar ya. Oke. Oke, selesai. Coba kita supaya mengingat ya, saya bagi-bagikan gambar-gambarnya yang tadi sudah kita kasih tahu. Coba kalian tulis ulang. Coba tulis ulang yang kita bahasa Inggriskan tadi. Kalau masih tidak tahu, bisa kalian terjemahkan di situ. Bisa juga kita tulis di sini. Dia she, S-A-E, she. Ya, coba. She happened to make cake yesterday. Oke, benar. Kalau salsa, dia salsa mengartikan apa? Dia sedang makan. Berarti she ate vegetable, vegetable. kan mi also V bukan S. Vegetable. cepat Mati S. Vegetable mati S. Oke, apa? Sedang Makan sayuran. Sayuran. Yesterday. Di bawahnya kan tempat duduk. Isi. sudah. bukan itu Oke, selanjutnya karena kita sudah paham di bagian sini, ini Miss mau menjelaskan kalimat positif, negatif sama pertanyaannya supaya kalian paham juga sedikit terkait ini. Oke, yang she washed a shirt last week itu dia kalimat positif. Kenapa? Ada yang tahu? Karena dia sedang melakukannya. Beda kalau dia
Kalau kalimat negatifnya itu she did not iya sabar ya. She did not, bahasa Inggrisnya mencuci apa kalau di verb 1 verb 1 wash ya, wash. She did not wash here last week. Ada yang tahu perbedaannya? Did not, did itu tidak melakukan. Dia tidak melakukan, dia tidak baju Lalu dia tidak mencuci pakaian, tidak mencuci pakaian. dia tidak mencuci pakaian Minggu lalu, iya. dia bedanya cuma be not dengan was. Kalian tidak bertanya kenapa saya pakai wash verb 1 sedangkan ini verb 2. Kenapa dia memakai wash? Di sini memakai verb 2, yang positif memakai verb 2, dan di sini dia memakai verb 1. Karena kenapa? Karena di sini dia sudah ada tertulis did not-nya. Kalau tidak ada did not, harus menggunakan verb 2. Di sini kenapa dia menggunakan washer? Karena di sini kan wash ini ada bentuk lampau, dia sudah positif. Nah, kalau untuk negatifnya kita harus menggunakan did not, karena did not ini sudah menunjukkan bentuk lampau. Jadi kata did ini dia sudah menunjukkan bentuk lampau. Dan harus untuk kata kerja itu menggunakan verb 1, bukan verb 2, karena tidak ada did-nya. Kecuali tidak ada did-nya baru pakai verb 2. Paham? Oke, selanjutnya kalimat pertanyaan. Kira-kira kalimat pertanyaan ini seperti ini. Untuk pertanyaan ya, did wash Kali ini tahu tidak kenapa dia menggunakan juga wash? Bukan washer. Karena dia menggunakan kata did. Kalau ada kata did, verb 2-nya tidak dipakai, pakai verb 1. Kalau tidak ada kata did, kita harus memakai verb 2. Paham? Jadi penggunaan did ini penting ya untuk bentuk lampau, untuk negatif, untuk kalimat negatif, dan untuk kalimat pertanyaan. Jadi dia mencuci pakaian minggu lalu, dia tidak mencuci pakaian minggu lalu. Kata tidaknya ini dia sudah menunjukkan kalimat negatif. Dan penggunaan did ini, kalau penggunaan did ini itu kata kerjanya harus menggunakan verb 1, bukan lagi verb 2, karena tidak ada di tadi. Dan untuk kalimat pertanyaan bukan lagi she was she did, ya dibalik dari did jadi sini ke dari iya. Jadi untuk jawabannya itu kalau misalnya kalian ditanya did she wash a sheet last week, bisa jawab yes she did, or no she didn't. Artinya dia melakukannya, atau dia tidak melakukannya. Paham? Oke, coba tadi yang kalian tulis tadi yang ini, kalian buat kalimat negatif dan pertanyaannya, karena ini kan sudah jadi kalimat positif karena dia melakukannya. Iya. Jadi kalian kerjakan saja kalimat negatifnya. Kalian buat saja kalimat negatifnya apa dan kalimat pertanyaannya seperti apa. Untuk kalimat pertanyaan nanti buat juga jawabannya. Apa itu? Ini tidak. Ini kan sudah ada. Ini kalimat positif. Kenapa kalimat positif? Karena dia sudah melakukannya. Iya.
Kenapa dia dinyatakan kalimat negatif? Karena dia tidak melakukannya. Kamu tahu, tidak kenal tapi kami makan bukan mau. Akhirnya juga. Jualan sudah. Tidak. Mana caranya kamu pancing kasih makan apa untuk kamu? Nah, di dalam rumahmu. Makanan hilang lucu. Sudah mau selesai. Sudah mau selesai. Masih terang ke kameranya itu. Sudah mau selesai. Bentar tek dulu. Oke lanjut. Loh, ini dah bubur. Sabar, mereka masih ketawa. Oke, mulai serius. Oke. Very good. It's fine ya. Kamu memberi makan. Hah? Didn't. D-I-D-N. Sudah bagus. Cukup main dulu. Ada tanda komanya di sini di atas. Respon juga. She did not help to make cake yesterday. Did she help to make cake yesterday? Yes, she did. No, she didn't. Okay. Selesai sudah. She did not. Tahu itu apa? Apa itu? Beli. Berarti kamu beli hati kamu. Ate. Terus Ini tulisannya apa? Ate. reading and apa? Reading. Reading. Apa salahnya? Reading and with two lots of Ini pictures apa? and enjoy our holiday. She did not Okay. eat. Ini ambil dari mana? Ini. Dari sini. Kenapa? Ini apa? Ini dia perempuan Ini makan. Ini kan tadi ada di sini mana makan bahasa Inggrisnya tadi saya lihat. sulit apa? Makan bahasa Inggrisnya eat. Tapi berikutnya Eat. kalian bisa. Kenapa di sini pakai eat juga? Penggunaan kata Seharusnya pakai verb satu yang ini. Ini kan tadi eat berarti eat. E-A-T eat. Karena dia sudah ada did-nya. Kalau tidak ada did-nya pakai ate. Oke, paham? Oke, coba ganti ininya. Jangan ini salah, bukan ate tapi eat. Karena sudah ada did-nya. Kali kalau liburan jangan. Thank you adik-adik. Saya mau ulang yang tadi itu saya pergunakan diri bukan saya Oke, selanjutnya ini tadi kalimat positif kan? Ini kalimat negatif, selanjutnya kalimat pertanyaan. Coba tulis. Kalimat pertanyaan itu berarti dia dituangkan did she itu sudah artinya apakah dia
Sore adik-adik. Sebelum kita mulai Apakah dia makan ini? Tinggal kita tambahkan aja nih. Eat yesterday, vegetable yesterday. Apakah dia makan sayur kemarin? Apakah dia eat vegetable yesterday? Kenapa masih pakai eat bukan ate? Karena harus ada ini. Ya, karena ada did. Kalau sudah ada did berarti harus menggunakan verb 1 bukan verb 2. Coba tulis. Lanjut. Eat vegetable yesterday. kenapa kamu kan jauh lah. Oke, sampai sini sudah paham. Dan ini yang terakhir, Miss mau kalian bercerita apa yang kalian lakukan kemarin. 3 kalimat saja. Iya, pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya tidak mengerti, pakai bahasa Indonesia, nanti kita translate sama-sama. Coba. Ini yang terakhir ya. Cerita saja. Iya, 3 kalimat. Bahasa Indonesia kan dulu, nanti kita translate sama-sama. Tahu kan? Kalian tidak sibuk seharian. I belajar apa? Dia verb apa? Verb 1 atau verb 2 kira-kira? Ya, verb 2 berarti I studied at school yesterday. Selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Ya, saya sedang makan sayur kemarin. Terus saya pergi bermain gitu, kayak menceritakan tapi dalam 3 kalimat. Chicken. When? Yesterday. Okay. I ate chicken. Oh ya sudah karena ada bentuk lampaunya, ada keduanya. Oke, sudah dinyatakan bentuk lampau. Terus selanjutnya apa yang terakhir? Sleep. Tidur. Play, bermain. When play. Saya pergi bermain di taman. Tidak bermain. Gimana? Pergi bermain kemana? I play. Yes. Oh, I went play yesterday. Tahu kan? Kan sesuai rumus subjek verb 2 objek, berarti I played. Tadi bahasa Indonesia apa? Saya pergi bermain. I played yesterday. I went play yesterday. Play apa? Bermain apa dulu kira-kira? Misalnya I went play badminton yesterday. I went play badminton yesterday. Saya bermain bulu tangkis kemarin. Selanjutnya apa?
Saya belajar di sekolah. I study at. Coba ikuti. Di sini kira-kira belajar apa bahasa Inggrisnya? Ke depan. Study at school. Yes. Yesterday. Oke. Yang terakhir apa? Akhir TV yesterday. atau I watch movie yesterday. Watch a movie yesterday. Saya menonton film kemarin. Oke, terima kasih. Kalian menyempatkan diri untuk hadir di kelas Simple Past Tense ini. Harap kalian bisa mengerti apa yang diajarkan dan bisa kalian terapkan di luar lingkungan gitu. Atau misalnya mungkin kalian bisa terapkan juga di sekolah. Entah mungkin saat kalian sudah mendapatkan mata pelajaran bahasa Inggris yang tentang simple past tense, kalian sudah paham kan sampai situ simple past tense? Ya, semoga kalian paham ya. Oke, kalau mau dibawa pulang boleh. Mau dibawa pulang? Jadi hafal toh? Karena bahasa Inggris itu bukan dipahami tapi dihafal. Kata-katanya harus dihafal supaya kalian bisa mengartikan, bisa terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Oke, sampai sini terima kasih dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.